Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Saya Bunga Odira, NIM-nya 210120014. Dan saya Nindya Isa Rahma dengan NIM 210120019. Kami dari kelas manajemen pemasaran 21PA. Keseimbangan pasar uang atau kurva LM. Menurut teori preferensi likuiditas, orang membutuhkan uang karena 3 alasan, yaitu untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan tujuan spekulatif. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga itu dikategorikan sebagai uang aktif atau L1. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulatif dikategorikan sebagai uang tidak aktif atau beku L2. Permintaan uang total terdiri dari L1 dan L2. Penawaran uang dalam kerangka teori preferensi likuiditas diasumsikan sebagai kurva penawaran uang adalah vertikal karena dalam kerangka teori preferensi likuiditas penawaran uang diberlakukan sebagai variabel eksogen. Permintaan uang total atau total demand for money. Permintaan uang total diperoleh dari L sama dengan L1 ditambah L2, lalu ada L1 sama dengan L1 dalam kurung Y, lalu ada L2 sama dengan L2I, lalu ada L sama dengan L1Y ditambah L2 dalam kurung I, lalu ada L sama dengan L dalam kurung Y dan I. Keseimbangan pasar uang atau equilibrium of money market. Kondisi keseimbangan pasar uang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, MS sama dengan L atau MSL Y dalam kurung YI, lalu sama dengan lagi L Y lalu I. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Keseimbangan pasar uang menentukan tingkat bunga keseimbangan ketika jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar bertambah. Keseimbangan berubah dan karena IT tingkat bunga keseimbangan juga berubah. Fungsi permintaan uang total yaitu L sama dengan KY plus L0 dikurang HI. Lalu ada keseimbangan pasar uang itu yaitu MS sama dengan KY plus LO dikurang HI. Penyebab bergesernya kurva LM, yang pertama itu ada perubahan dalam nilai parameter K atau UH. Lalu yang kedua itu ada perubahan permintaan uang spekulasi otonom atau LO. Dan yang terakhir ada perubahan penawaran uang. Pengertian keseimbangan pasar barang. Pasar barang dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut dengan kurva IS. Apa sih kurva IS itu? Kurva IS adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara berbagai tingkat bunga R dengan pendapatan nasional keseimbangan Y, di mana pasar barang pada posisi keseimbangan. Dengan demikian, kurva IS menunjukkan keseimbangan pasar barang terjadi ketika kondisi pendapatan sama dengan nilai konsumsi ditambah dengan investasi dan dinyatakan dengan persamaan keseimbangan berikut. Y sama dengan C plus I. Sehingga Y sama dengan C0 plus B kali Y plus I0 plus E kali R. Y min B kali Y sama dengan C0 plus I0 plus E kali R. 1 kurang B dalam kurung Y sama dengan C0 plus I0. Fungsi keseimbangan pasar barang juga terjadi ketika kondisi tabungan sama dengan investasi yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. S sama dengan I. Sehingga min C0 tambah 1 min B kali Y sama dengan I0 plus E kali R. Berikut contoh soal perhitungan keseimbangan pasar barang persamaan fungsi IS. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 plus 0,5 Y dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 150 min 1000 R, maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut, turunkan fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya, satuan uang dalam triliun rupiah. Nah, pertama-tama kita cari dulu keseimbangan pasar barang. Y sama dengan C plus I. Substitusikan fungsi konsumsi dan investasi berikut. C sama dengan 400 plus 0,5 Y dan I sama dengan 150 min 1000 R. Sehingga dapat diperoleh Y sama dengan 400 plus 0,5 Y plus 150 min 1000 R. Y min 0,5 Y sama dengan 400 tambah 150 min 1000 R.
0,5Y sama dengan 550 min 1000R. Jadi dapat kita peroleh Y sama dengan 1100 min 2000R. Jadi persamaan yang menggambarkan keseimbangan pasar barang adalah fungsi IS, yaitu Y sama dengan 1100 min 2000R. Gambar berikut menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurvanya diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional, keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga diturunkan. Pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 1.000 triliun rupiah. Y sama dengan 1.100 min 2.000 kali 0,5. Y sama dengan 1.000. Ketika tingkat suku bunga 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 800 triliun rupiah. Y sama dengan 1.100 min 2.000 kali 0,15. Y sama dengan 800. Jadi, ketika tingkat suku bunga dinaikkan dari 5% menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan turun dari 1.000 menjadi 800 triliun rupiah.